membacakan sebuah cerpen karya teman sahabat suami saya, Bang Odis almarhum. Bang ODS ya Bang. Bang Odi. Cerpen beliau berjudul Kasus Mas Jody. Masuk juga sikit. Nah, apa saya kami? Kilat menyambar berulang-ulang mengiringi gemuruhnya guntur di selah-selah desau hujan yang semakin melebat. Pohon-pohon kelapa tua yang tumbuh menjulang meliuk-liuk menahan diri dari keruntuhan akibat angin yang bertiup deras. Debu-debu kering yang biasa berterbangan karena kemarau panjang sudah tak nampak lagi. Permukaan tanah kini diselaputi oleh air. Jalanan menampakkan warna merah yang sebentar lagi tentu akan menjadi becek ketika orang-orang sudah berani keluar dari rumahnya. Bu Inah mempererat pelukannya pada Ipah putri sulungnya yang berusia 6 tahun. Tami menempel di dadanya, dibalut oleh kain batik dalam satu ambinan. Anak lelaki berusia 1 tahun itu tidur di dalam momongan ibunya dengan wajah yang tenang, seakan tak terusik oleh suara-suara bising yang ditimbulkan alam di sekitarnya. Dingin mak, keluh Ipah seraya menatap matanya yang kecil itu ke arah ibunya. Apa Ipah ngantuk? Kalau ngantuk baiknya tidur saja di resbang. Tidak mak, Ipah tidak ngantuk. Ipah cuma merasa ngeri. Bu Inah membawa kedua anaknya di kamar. Di kamar yang hanya satu-satunya terdapat di rumah itu, terbentang sebuah resbang tua. Resbang itu ditutupi oleh spray warna dadu muda, dan di atasnya ada 4 buah bantal dengan warna sarung yang sama dengan warna spray. Sarung-sarung bantal itu bersulamkan bunga teratai warna merah hati, bunga-bunga yang bisa membangkitkan kebanggaan bagi seorang perempuan seperti Bu Inah ini. Sebab sulaman itu adalah hasil karyanya sendiri. Dan kini Bu Inah dapat mengenyam kenangan yang indah dengan memandang teratai merah hati itu. Kenangan itu amatlah indahnya, sebab menyangkut sebuah pujian yang sering dilontarkan oleh seorang yang membuat keberhasilan karya Bu Inah terhadap sarung-sarung bantal dadu muda itu. Dan seseorang yang sering memuja itu adalah seorang lelaki yang paling dicintai Bu Inah, bernama Mas Jody, bapak dari 2 orang anak yang kini sedang berada dalam pelukan Bu Inah. Kau sangat pandai Inah, aku menyukai hasil kerjamu ini. Begitu dulu sering diucapkan lelaki itu pada Bu Inah di saat mereka akan melangsungkan pernikahan. Inah meski merasa kebanggaannya memekar, tapi tetap saja tersipu mendapat pujian seperti itu. Itulah oleh-oleh pujian yang kudapat selama 2 tahun aku di SKP Mas. Andai saja kedua orang tuaku masih mampu buat menyekolahkanku hingga selesai, kemudian mengirim aku ke kota untuk meneruskan ke SKKA, tentu setiap hasil bikinan tanganku akan jauh lebih bagus dari itu. Selintas cahaya kilat menyambar rendah, membuat Bu Inah membuyarkan lamunannya. "Mak!" peki Ipah ketika suara guntur berdentum dahsyat. Tami serentak dari tidurnya lalu menangis keras-keras. Di luar kemudian terdengar suara yang berderak. Bu Inah mengintip dari lubang yang banyak menghiasi dinding rumahnya. Sejenak wajahnya pias. Masya Allah, kelapa Kang Rusdi yang buahnya syarat itu disambar petir.
gumamnya sendiri. Wajah Ipah di pelukannya masih menunjukkan mimik yang ketakutan. Tangis Tami tak mau reda. Bu Ina berusaha menenangkan dirinya kembali. Us, 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 us. Lalu terdengar irama dari bibirnya yang sumbang. Dia mencoba bernyanyi, menenangkan Tami dari jerit tangisnya. Minumlah ini nak. Bu Inah menyodorkan gelas berisi air dingin yang dituangkan dari dalam kendi kepada Ipah. Saya tidak haus, Mak, tolak gadis kecil itu. Tapi Bu Inah memaksanya juga. Ini untuk menghilangkan keterkejutanmu, nak. Akhirnya Ipah menerimanya dan meneguk dengan sinar mata yang mengandung kedinginan. Bapak kenapa belum pulang-pulang juga ya, Mak? Terdengar kalimat yang keluar dari bibirnya dengan terbata-bata. Sudah beberapa hari ini Bapak ke kota meninggalkan kita. Ipah sudah ingin melihat Bapak, mengajaknya bermain, dan kalau saja saat ini Bapak di rumah tentu Ipah akan digendongnya. Ipah pasti tak akan merasa kedinginan seperti ini. Bu Ina seperti merasa tersihir mendengar ucapan polos seperti itu. Ditatapnya Ipah dalam-dalam. Anak itu memang tampak kedinginan. Tapi yang lebih tampak lagi adalah bahwa sepasang matanya yang kecil itu sedang mendambakan sesuatu. Mungkin sejenis makanan atau yang dapat memberikan kehangatan pada tubuh kecilnya saat ini. Bu Inah menyaksikan tubuh kurus di hadapannya ini berdiri menjadi kian samar, sebab kedua kelopak matanya digenangi air. Kenapa Mak menangis? Ipah bertanya heran. Sebentar juga Bapak kembali, nak, ucap Bu Inah dengan nada suara yang bergetar. Mungkin setelah hujan ini reda. Selesai berkata begitu, Bu Inah semakin tak sanggup untuk bisa membendung tangisnya. Maka tangis perempuan itu pun meledak di dalam suara isakan yang diusahakannya buat dia tahan. Tami ikut bergoyang ketika tubuh ibunya berguncang-guncang. Ditatapnya wajah pucat sang ibu. Tapi anak ini sedikit pun belum mengerti. Dia hanya merasakan sesuatu yang rasanya asin ketika air mata ibunya menetes di dalam mulutnya. Sama dengan rasa masakan yang biasa diberikan ibu padanya. Nasi yang dipirit halus dengan garam. Kilat dan guntur berhenti ketika hari begitu sore. Hujan yang turun semakin menipis di jalan yang sudah mulai becek. Tampak orang-orang desa lalu lalang. Para petani berlomba untuk segera tiba di rumah setelah sekian lama tertunda oleh hujan lebat yang menggila tadi. Di muka rumah Kang Rusdi, orang-orang ramai menonton puncak pohon kelapanya yang hangus akibat tersambar petir. Bu Ina sedang menyalakan lampu teplok di dalam kamarnya. Ketika di pintu muka terdengar suara ketokan. Mak, ada Mas Parno. Ipah yang mendahului ke pintu. Oh, Dik Parno, ada apa Dik? Kok basah kuyup begitu? Mari masuk. Saya dari kota, Mbak. Lelaki bernama Parno itu berbicara dengan gugup. Mungkin karena tubuhnya yang begitu kedinginan akibat berhujanan terus-terusan selama dalam perjalanan pulang dari kota. Tetapi Bu Ina tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tubuhnya terasa bergetar dan banyak keingintahuan yang mendadak timbul di benaknya. Lalu bagaimana dengan Mas Jody? Tentu kau ada melihatnya kan, seperti yang kupesankan bukan? Bagaimana keadaannya? Bagaimana? Tenanglah sedikit Mbak. Parno tercenung sejenak. Kerut-kerut di keningnya menandakan kalau dia sedang berpikir keras buat mengeluarkan kata-kata di muka perempuan yang sedang tak tenang seperti Bu Inah ini. Hal yang seperti ini membuat Bu Inah semakin tak sabar. Katakan saja apa yang terjadi, Dik. Thomas Jody tak apa-apa bukan? Lelaki itu mengangguk, tapi tidak merasa lega. Tetapi terdengar ucapannya ragu-ragu.
Ya katakanlah. Tetapi apa, Di? Dapat Mbak berjanji agar apapun yang engkau katakan tentu bukan kabar buruk tentang Mas Jody di kota, kan? Itulah masalahnya, Mbak. Segalanya telah terjadi. Apanya yang telah terjadi? Mas Jody kenapa? Kenapa? Mas telah meninggal, Mbak. Hah? Bagi Bu Ina, dunia saat itu tiba-tiba saja jadi berputar dengan dahsyatnya. Pandangan di sekelilingnya cuma ada warna hitam yang teramat kelam, gelap. Dan dengan disaksikan Kang Parno, perempuan itu jatuh pingsan, sementara tubuh kecil Tami masih melekat di dadanya dalam ambinan batiknya. Anak laki itu menjerit menangis. Ipa memburu tubuh mamanya yang terkapar di lantai di antara kaki kursi rotan yang sudah tua. Peristiwa tragis menimpa keluarga miskin Bu Ina terjadi pada suatu malam pada hampir 2 bulan yang lewat. Saat itu Mas Jody, suaminya, sedang mendapat giliran berjaga malam. Berhubung akhir-akhir ini desa mereka telah sering terjadi peristiwa-peristiwa pencurian. Menurut Mas Jody sendiri, hal yang merusak ketentraman desa ini adalah akibat masuknya judi gelap ke desa. Dengan beberapa temannya, dia berusaha ingin merubah keadaan yang agaknya nampak kian semrawut. Yang jelas Mas Jody dan konco-konconya ingin menghapus permainan judi terkutuk itu. Desa ini mesti dipertahankan bagai kemarin-kemarin. Selain judi gelap, juga para tengkulak-tengkulak tengik yang beroperasi dengan seenaknya itu wajib secepatnya kita singkirkan. Berpangkal dari omongan luhur yang seperti itulah, kemudian Mas Jody dipertemukan dengan musibah paling besar yang menimpa keluarga kecil mereka. Oleh oknum-oknum yang merasa dirugikan, Mas Jody sebagai tokoh yang mempelopori gagasan suci itu, mereka sudutkan dengan sebuah fitnahan yang berhasil. Sebab Pak Lurah akhirnya mempercayai dan membenarkan tuduhan atas diri Mas Jody yang telah sengaja membiarkan para pencuri-pencuri yang membongkari gudang Saprodi malam dikala lelaki suaminya Bu Ina itu memimpin perondaan. Malahan disebutkan kalau Mas Jody ikut merencanakan pembongkaran gudang yang penuh dengan pupuk dan alat-alat mekanisasi pertanian buat desa itu. Mas Jody kian tersudut, manakala tak satu pun dari orang-orang desa itu yang berani tampil sebagai pembelanya. Akhirnya dengan terpaksa Mas Jody menerima kekalahannya dan membiarkan hatinya perih bagai diirisi sembilu menyaksikan wajah istrinya lusuh oleh air mata, sebab ratapan yang paling iba sekalipun dari perempuan itu tak tampak mendapatkan tanggapan dari mana-mana. Nampaknya orang di desa ini telah termakan fitnah dan malah berusaha mengubah pandangan terhadap keluarga Mas Jody sebagai keluarga yang menjijikkan. Kalian barangkali tiba-tiba telah menjadi buta, teriak Bu Ina histeris ketika itu. Dapatkah kalian membenarkan tuduhan itu? Sementara selama ini kalian telah tahu kejujuran kami. Lihatlah kepada kami. Kami orang termiskin di desa ini. Tapi demi Tuhan, aku berani mempertaruhkan nyawaku bahwa Mas Jody dan anak istrinya tak pernah punya keinginan buat merubah nasib jelek dengan berlaku memalingi hak orang lain. Tapi penduduk desa seperti telah tuli dan menjadi bisu. Mereka biarkan embun menjadi saksi bahwa di pagi yang masih buta itu, tubuh Mas Jody diangkut dengan delman menelusuri jalan ke kota, menuju ke kantor polisi yang oleh orang-orang desa dipandang sebagai momok. Sebab di kantor itulah martabat seseorang dicampakkan kecomberan.
Bukankah di situ tempatnya para bajingan yang dikumpulkan? Sepanjang perjalanan Mas Jody tak tahu mesti berbuat apa. Sementara di sisinya Bu Ina tak habis-habisnya meratap. Hanya dalam hati Mas Jody bisa menyusun satu kalimat, bahwa kejujuran di dunia ini akan takluk di bawah kekuasaan. Keinginan untuk bertemu dengan suami selalu mendera di hati Bu Ina. Tapi jarak kota dengan desanya terlalu jauh buat ditempuh dengan berjalan kaki. Satu-satunya kendaraan yang bisa ditumpangi buat ke kota cuma delmannya Kang Giarto. Tapi nasib baik agaknya kian tak pernah bersahabat padanya. Bagi Kang Giarto, dia lebih ikhlas mengangkut sampah-sampah comberan daripada menumpangkan Bu Inah dan kedua anaknya ke kota. Buat apa? Bisa-bisa gara-gara membawa keluarga pencoleng itu, delmanku akan menderita nasib sial seumur hidup. Tapi tak disangka, kalau pada suatu hari dengan sembunyi-sembunyi Bu Inah kedatangan Parno dan Pak Husni. Kami akan menyelidiki keadaan Mas Jody di kota. Begitu lapor kedua lelaki bekas teman akrabnya Mas Jody itu. Kalian tidak ikut membenci kami? Tanya Bu Ina heran. Demi Tuhan, kami selalu mempercayai kejujuran Mas Jody, ujar kedua lelaki itu hampir berbarengan. Hati Bu Ina kemudian jadi terharu. Air matanya bergulir perlahan dan dia mengucapkan kebesaran nama Tuhannya. Maka lewatlah kedua orang itulah Bu Ina dapat mengetahui keadaan suaminya di tahanan polisi di kota sana. Tapi pada suatu hari yang lain, perempuan itu merasakan kegoncangan yang hebat ketika lewat mulut Dimyati, putra sulung Pak Husni. Dia menerima laporan yang membuat hatinya sungguh-sungguh tersayat. Benar Mbak, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Kemarin bersama bapak saya ikut menjenguk Mas Jody di tahanan polisi. Keadaan Mas begitu menyedihkan Mbak. Sekali tubuhnya dipenuhi oleh cacat-cacat bekas dipukuli, hidungnya bengkak. Dan ketika hal ini saya tanyakan pada bapak bilang beginilah cara polisi di kota mengorek keterangan dari para tahanan. Setelah itu jiwa Bu Ina selalu tak tenang. Apapun yang dilaporkan Pak Husni atau Parno selalu dianggapnya dibuat-buat. Kedua orang itu tentulah berusaha menyembunyikan hal yang sesungguhnya. Terjadi atas diri Mas Jody. Begitulah batinnya meratap. Dan keinginan buat bertemu langsung pada suaminya di kota kian menjadi-jadi. Akhirnya hasrat Bu Ina sekeluarga untuk menyaksikan Mas Jody terkabul ketika sebuah mobil ambulans dari kota berhenti di jalan pas di muka rumahnya. Mas Jody keluar dari mobil dengan jasad yang tidak bernyawa lagi, terbaring di atas tandu yang dipikul orang-orang menuju rumahnya. Sisa-sisa air mata Bu Ina seakan tak kuasa lagi untuk keluar karena telah diperas semalaman sejak dia menerima kabar dari Parno tentang meninggalnya Mas Jody senja kemarin. Dia kembali pingsan, entah untuk yang keberapa kali. Kertas bertuliskan di tangan Parno adalah tulisan Mas Jody menjelang akhir hidupnya yang ditujukan buat semua penduduk desa. Sayang, aku tak sempat membuktikan bahwa diriku benar-benar tidak bersalah karena kurasa di hari sidang kulusa mungkin aku sudah tiada. Tetapi sayang, tulisan ini tak sempat terbaca oleh penduduk desa karena dengan tanpa sadar Parno mencabik-cabik kertas itu, mencetuskan rasa sedihnya. Dan sisa tulisan yang ada di tangannya tinggallah bayang-bayangnya saja, berbaur dengan air matanya. Pontianak, Januari 1981.
Cerpen ini pernah dimuat oleh majalah Family pada majalah Family 44 pada bulan Mei 1982. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Mbak atau Bunda ya, Bunda Rita. Silakan Bunda Rita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.